Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Iya, alhamdulillah kalau siap belajar. Pada kesempatan ini, seperti yang Pak janjikan di minggu lalu, kita akan membahas tentang materi pengenalan algoritma dan pemrograman. Kemarin kita telah belajar tentang berpikir komputasional. Sekalian sudah tahu apa itu komputasional. Sekarang kita naik lagi ke tahap selanjutnya, yaitu di pengenalan algoritma dan pemrograman. Tapi sebelum mulai, Pak ingin bertanya, ada yang tahu algoritma itu apa? Ya, Pak. Ya, Nabil, silakan. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Iya, tepat sekali Nabil. Jadi algoritma itu langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah itu secara umumnya. Kemudian ada lagi nih, pengertian dari pemrograman. Ada yang tahu apa itu pemrograman? Ya. Ya, Iqbal, silakan Iqbal. Pemrograman adalah suatu cara dalam membuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa. Pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Ada banyak bahasa pemrograman yang dapat digunakan seperti bahasa C, C++, Java, Python, dan lain-lain. Ya, terima kasih Iqbal. Nih, jadi kalau algoritma dari sistemnya yang disusun secara langkah-langkahnya, sedangkan pemrograman adalah wadahnya, tempat kita mengimplementasikan apa yang kita susun dari algoritma tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Iqbal, ada berbagai banyak bahasa pemrograman, contohnya C++, ada Python, ada apa lagi Iqbal? Java. Ada Java. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mencoba nih salah satu bahasa pemrograman yang disebutkan oleh teman kalian, yaitu kita akan coba Python. Nah, ini materinya kita akan mencoba Python. Seperti yang dijelaskan oleh Iqbal, Python kebetulan Pak juga sudah buka ini aplikasi Pythonnya berbentuk online. Nah, ini aplikasi ini akan kita coba nanti. Tapi sebelum itu Pak jelaskan dulu dasar-dasar dari aplikasi Python itu sendiri atau algoritma sederhana dari sebuah pemrograman. Misal, sebuah pemrogram itu terdiri dari input dan output. Kemudian ada perintah atau algoritma yang dijelaskan oleh Nabil tadi, sistem yang disusun untuk menghasilkan sebuah output. Misal, untuk menghasilkan program, misalnya kita ingin menampilkan A dan B. Contohnya menampilkan A dan B. Misalnya B muncul A dan B, tidak seperti itu. Dalam bahasa pemrograman harus disusun secara sistematis. Misalnya, yang langkah pertama, jika kita susun sistematis algoritmanya, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa langkah kita. Yang pertama, pasti kita akan memasukkan nilai dari A. Kemudian kita juga harus memasukkan nilai dari B. Sudah tahu masukkan nilai A dan B. Kemudian muncul lagi sistematis atau peraturan baru. Jika kita masukkan A, maka akan tampil A. Jika kita masukkan A, maka yang akan tampil adalah A. Karena kita konsep awal yaitu menampilkan A dan B. Tapi menampilkan A dan menampilkan B. Kemudian jika kita menampilkan B, maka yang tampil B. Jika B akan menampilkan B. Bisa nggak sebaliknya? Tidak? Bisa.
Selesai? Sistematis programan? Seperti ini? Selesai. Betul kata Abdul Rahman itu, selesai. Nah, inilah yang dinamakan sistematik algoritma. Pak, kalau diimplementasikan dalam program seperti apa? Contoh, seperti yang kita pakai adalah di program Python. Oke, kita coba implementasikan sistematis ini ke dalam sebuah program yang di dalam Python. Dalam Python biasanya ada instruksi input yang digunakan. Ada juga istilahnya if atau nih apa? Jika. Kemudian ada yang namanya else yang biasanya digunakan dalam aplikasi Python. Else ini adalah kata kunci. Kata kunci yang digunakan untuk menangkap informasi yang tidak memenuhi syarat dari ini. Setelah kata Pak tadi, misalnya kita masukkan B mau keluar A, itu tidak bisa. Lanjut kita eksekusi di program seperti yang dijelaskan teman kalian Iqbal. Masukkan bilangan. Bilangan apa? Yang pertama. Benar kata Tido. Bilangan pertama. Kemudian untuk yang B, instruksinya sama. B input, masukkan bilangan atau kata nama. Kalau bilangan dia kita inputkan bilangan, kalau kata kita update ABC, kita masukkan kata. Jadi kita pakai kata. Kata atau objek? Objek. Ketik 2 tutup kurung. Nih, setiap instruksi yang ada di Python itu menggunakan biasanya tanda buka tutup kurung dan juga ketik. Apa kondisinya tadi? Jika A akan menampilkan nih. Kemudian selesai algoritmanya kita cetak. Untuk mencetak atau memberikan instruksi menampilkan itu menggunakan print f. Bilangan yang akan ditampilkan. Selesai? Hanya untuk menampilkan huruf A dan B ada beberapa program yang harus ditulis. Berarti ini kira-kira program dari sistem algoritma ini tadi. Sistem algoritma yang kita tulis tadi. Tuh, Pak, gimana nampil ke AB aja? Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Jika tidak ada, menggunakan sistematis algoritma ini, dan juga konsep dasar dari pemrograman ini yang menggunakan Python. Sekarang kita akan mencoba, kalian akan mencoba bereksplorasi menggunakan dari program dari Python ini untuk membuat sebuah program sederhana. Pak akan bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama membuat program penjumlahan, dan kelompok kedua akan membuat program dari pengurangan menggunakan ini if. Jika A lebih besar dari B, berarti kalau ditambah if ditambah itu lah. Untuk lebih mengeksplorasi kalian, silahkan kalian buka dari HP boleh, buka dari komputer kalau ingin menggunakan komputer boleh. Silahkan cari informasi mengenai aplikasi atau program yang akan kalian buat. Kemudian tuliskan di kertas ini. Ya, ditulis saja dulu. Setelah ditulis, silakan nantinya akan kalian jelaskan dan cobakan program tersebut di aplikasi ini. Nih, kita yang telah Bapak buat. Ini adalah Bapak buka.
Ini selesai? Terus? Oke, untuk kelompok 1 ada Rara, Rido, dan juga Leo. Di kelompok 2 Siti, Iqbal, dan juga Nabil. Oke, Pak bagikan LKPD-nya. Kalian silakan ditulis nanti bahasa programannya di sini, kemudian diimplementasikan di bahasa pemrograman Python. Silakan berembuk. Nah, tukar berdiri per kelompok. Sekarang Oke. Silakan dikerjakan Pak. Beri waktu 5 menit atau 7 menit. Berapa? 10 menit. Ya, silakan. Oke, sudah? Sudah. Jika sudah, oke, jika sudah, ada yang mau mencoba pertama untuk mengetes program yang telah kalian buat tadi? Itu. Oke, silakan. Kelompok 1, silakan. Untuk tes program. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kelompok 1 tentang program penjumlahan. Ya. Oke, bilang 1 terus. Oke, ini contoh dari program yang diinputkan oleh teman kalian. Program yang diinput teman kalian, di sini ada bilangan sistematiknya, ada bilangan 1, bilangan kedua. Berhubung teman kalian ada penjumlahan hasil bilangan 1 ditambah bilangan 2, kemudian cetak hasil. Silakan coba dites jalankan programnya. Oke, nih sudah nyambung lagi internetnya. Sudah dijalankan? Oke, ini outputnya. Sudah jalan outputnya? Jadi program yang dijalankan rekan kalian sudah jalan, berarti instruksi atau program yang diinputkan rekan kalian itu berhasil. Coba masukkan bilangan pertamanya, misalnya angka berapa yang mau ditambahkan. Oke, 80. Masukkan bilangan kedua, 50. Nah, jadi 80 tambah 50. Berapa yang keluar? 130. Benar? Oke, benar. Penjelasan singkat tentang pada di atas. Yang pertama, pengguna diminta untuk memasukkan 2 bilangan menggunakan fungsi input. Kedua, bilangan yang dimasukkan juga menjadi float untuk menangani bilangan desimal. 3, penjumlahan dilakukan menggunakan operator plus pada variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Keempat, hasil penjumlahan disimpan dalam variabel hasil. Kelima, hasil penjumlahan kemudian ditampilkan dengan menggunakan fungsi print. Saya? Beri aplaus untuk nomor 1, silakan. Terima kasih untuk 1. Selanjutnya
Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Iqbal, silakan maju. Yang maju dulu kelompok. Oh, maju. Ya, silakan dicoba programnya. Sudah? Oke, sudah. Ini program yang dibuat oleh kelompok 2 tentang pengurangan. Sekarang kita tes. Silakan dijalankan. Oke, nih jalan. Silakan dicoba. Masukkan bilangan pertama, misal. Oke, 60. Bilang keduanya 30, misal. Oke, answer 60 kurang 30 30. Jadi benar? Berarti programnya dapat dijalankan. Oke. Silakan dibaca. Penjelasan singkat tentang kode di atas. 1. Pengguna diminta untuk memasukkan 2 bilangan menggunakan fungsi input huruf. 2. Bilangan yang dimasukkan diubah menjadi float atau menangani bilangan desimal. 3. Penjumlahan dilakukan menggunakan operator min pada variabel bilangan 1 dan bilangan 2. 4. Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel hasil. 5. Hasil penjumlahan kemudian ditampilkan dengan menggunakan fungsi print. Oke, terima kasih. Sudah, kelompok 2? Oke, silakan. Terima kasih kelompok 2. Silakan terus untuk kelompok 2. Ya, itulah tadi presentasi dari 2 kelompok yang telah melaksanakan atau menguji program yang telah kalian diskusikan. Sekedar penguatan dari Pak untuk sebelum menutup materi kita. Algoritma itu apa tadi? Langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara besar. Kemudian contohnya misalnya algoritma itu digunakan untuk mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan. Kemudian ada program. Program adalah proses menulis, seperti yang kalian tadi, menulis, menguji, dan juga memperbaiki jika ada yang salah. Kode program untuk menyelesaikan masalah tertentu nih. Misalkan programnya kalian tadi salah, kalian harus teliti lagi nih, di mana salahnya, di mana letak salahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemrograman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, ini yang tambahan bahasa program yang kalian gunakan tadi adalah Python. Fungsi dari atau kegunaan dari Python yang pertama script dan automasi. Yang kedua ada pengembangan web. Yang ketiga adalah analisis data. Yang keempat adalah kecerdasan buatan. Yang sering kita kenal apa? AI. Benar sekali. Kemudian untuk pengembangan web ada pengembangan aplikasi desktop. Kelebihan Python. Yang pertama mudah dipelajari dan digunakan. Kemudian gratis. Seperti yang Pak buka tadi, gratis. Jadi kalian tidak harus buka komputer, harus beli komputer, tidak harus. Kalian bisa belajar online tentang programan, bisa mencoba langsung aplikasi tersebut melalui media online. Kemudian komunitas yang besar dan aktif. Selanjutnya keterbacaan dan kejelasan kode. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Apakah tertarik mempelajari bahasa pemrograman? Oke, padoakan kalian setelah lulus nanti bisa menjadi seorang programmer. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Pak minta refleksi sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini.
Ada yang ingin memberikan refleksi? Ya, Siti Masuro, silakan. Jadi refleksi hari ini kami dapat mempelajari bagaimana cara membuat sebuah program serta langkah-langkah membuat program menggunakan algoritma. Ya. Oke, terima kasih Siti. Silakan duduk kembali. Oke, kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mengeksplorasi tentang pengenalan algoritma pemrograman. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Pada hari ini kita tahap pengenalan program dasar. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang program ini. Kalian persiapkanlah diri kalian untuk pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sebelum Pak tutup, silakan tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, Pak Heri, pelajaran hari ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.